warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Andaresti. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang COVID-19. Apa itu COVID-19 dan bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease atau penyakit yang ditemukan pada tahun 2019. COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia yang dapat menginfeksi paru-paru. Ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh negara di dunia. Berikut ini istilah-istilah yang berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama yaitu social distancing. Social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan juga menjaga jarak optimal 2 meter dengan orang lain. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu isolasi dan karantina. Hal tersebut berbeda, artinya yang pertama yaitu isolasi. Isolasi merupakan memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan karantina merupakan memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala. Ketiga yaitu lockdown. Lockdown merupakan karantina wilayah atau pembatasan pergerakan wilayah atau penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Kemudian, apa dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini? COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak dari sisi kesehatan, namun juga di perekonomian, khususnya di Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu industri yang terkena dampak. Contohnya merupakan suatu perusahaan manufaktur otomotif yang di bawah tekanan besar karena ketergantungan pada rantai pasokan global sehingga menghambat suatu produksi. Yang kedua yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak negatif, namun juga menimbulkan dampak positif seperti adanya peningkatan daya beli terhadap produk lokal karena pemerintah melarang adanya kegiatan impor, yaitu melarang adanya barang masuk dari luar negeri selama wabah ini berlangsung. Yang ketiga yaitu polusi udara. Polusi udara juga menurun akibat dari kurangnya kendaraan yang disebabkan adanya social distancing. Lalu, dampak COVID-19 pada bidang sosial. Pada bidang sosial, dampak yang ditimbulkan yaitu mata pencarian terganggu dan juga produktivitas masyarakat pun ikut menurun karena adanya suatu kebijakan dilarang ataupun mengurangi suatu kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Kemudian juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pun diliburkan dan menerapkan belajar di rumah yang tidak begitu efektif bagi siswa kebanyakan karena kesulitan dalam belajar karena tidak berinteraksi langsung dengan guru dan juga orang lain. Kemudian pemerintah pula menetapkan suatu kebijakan yaitu menutup sementara tempat wisata dan juga meliburkan pabrik untuk sementara waktu demi kebaikan bersama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tempat-tempat pariwisata yang ditutup sementara waktu menyebabkan kerugian karena tidak adanya warga ataupun masyarakat yang berkunjung, namun tetap harus memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kemudian juga adanya pabrik-pabrik yang ditutup atau diliburkan karena orderan atau pesanan pun menjadi terbatas karena adanya wabah COVID-19 ini. Begitu pula menimbulkan dampak terhadap karyawan ataupun
pekerja yang terpaksa di PHK karena perusahaan tidak dapat menggaji karena orderan-orderan yang menurun. Perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan bulan Februari lalu. Kurangnya aktivitas yang dilakukan di luar rumah dapat menjadi peluang suatu usaha-usaha untuk dapat bangkit karena adanya ketentuan berakhirnya PSBB dan juga mal-mal atau pusat perbelanjaan mulai dibuka, dan juga suatu aktivitas-aktivitas dilakukan seperti biasa, namun harus dilakukan sesuai dengan protokol-protokol untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan nuansa baru pada rantai pasokan dunia atau global supply chains. Sumber pasokan dunia yang tadinya dikuasai oleh negara Cina telah bergeser ke negara lain karena adanya pandemi ini. Cukup sekian penjelasan mengenai COVID-19 di video kali ini. Kita sama-sama berdoa agar COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Pasien-pasien yang terinfeksi corona juga kunjung sembuh dan berkurang, dan juga dengan adanya kebijakan new normal yang ditetapkan oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat harus tetap stay safe dan jaga kesehatan dengan cara memenuhi atau mematuhi protokol-protokol kesehatan dan menjalani pola hidup sehat sehingga kita jauh atau tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 yang dapat menyebabkan penyakit pada kita semua. Sekian video yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.